Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, Paralel 2, mata kuliah ekonomi lingkungan, dengan saya, Aditya Tegar Ramadan dengan NIM H4401231058. Dan saya, Sofia Kaulis Mandari dengan NIM H4401231127 dan rekan Saya Faido Anwar Umar Widodo dengan NIM H4404231065. Di sini kami akan menjelaskan apa itu ekonomi sirkular dan bagaimana penerapannya di Rumah Kopi Sangga Buana. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah produsen kopi terbesar kelima di dunia dan satu-satunya negara yang mengekspor baik jenis kopi Arabica dan Robusta. Menurut data BPS, Indonesia memproduksi sekitar 756,1 ribu ton biji kopi pada 2023. Kopi juga menjadi tulang punggung pendapatan masyarakat Indonesia. Sekitar 16,15% produk domestik bruto penduduk Indonesia menggantungkan hidup dari perkebunan kopi. Perkebunan kopi juga memberdayakan 1,86 juta kepala keluarga petani kopi di Indonesia. Dikutip dari studi literatur Muhammad Tarmizi pada tahun 2020, Indonesia menghasilkan limbah kulit kopi Robusta sebesar 1.425.923 ton per tahun dan Arabica sebesar 533.225 ton per tahun. Hal ini terlihat signifikan karena limbah kopi diketahui memiliki kandungan karbon sebesar 54,5%, sehingga berpotensi melepas lebih banyak karbon dioksida dan metana ke permukaan bumi. Dengan hal ini, pengelolaan dan pengolahan limbah yang baik dari sisi produksi kopi diharapkan dapat mampu mengurangi potensi emisi, seperti salah satu UMKM yang menerapkan pengolahan limbah kopi, yaitu Rumah Kopi Sangga Buana. Kalau begitu, apa yang dilakukan Rumah Kopi Sangga Buana dalam mengolah limbah kopi dan mengurangi emisi karbonnya? Nah, jawabannya adalah dengan memanfaatkan prinsip ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah sebuah sistem ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan cara mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin. Siklus ekonomi sirkular dimulai dengan proses pengambilan bahan mentah dari alam seperti logam dari tambang, kayu dari hutan, atau bahan alami lainnya. Setelah bahan mentah dikumpulkan, mereka kemudian diolah dan didesain menjadi produk yang diperlukan. Setelah produk selesai didesain dan diproduksi, langkah berikutnya adalah didistribusi. Produk yang telah jadi didistribusikan ke seluruh dunia melalui berbagai macam transportasi seperti truk, kapal, atau pesawat. Proses distribusi ini memastikan bahwa produk dapat mencapai konsumen di berbagai lokasi. Ketika sampai di tangan konsumen, produk tersebut digunakan sesuai dengan fungsinya. Pada tahap ini, konsumen menikmati manfaat dari produk tersebut hingga akhirnya produk mencapai akhir masa pakainya. Ketika produk sudah tidak lagi digunakan, residu atau limbahnya dikumpulkan. Proses pengumpulan ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti program pengambilan produk atau pengumpulan sampah rumah tangga yang terpisah. Limbah yang telah dikumpulkan kemudian dibawa ke fasilitas daur ulang untuk diolah lagi menjadi bahan baru yang bisa digunakan kembali. Contohnya, logam dari produk elektronik dilebur dan dibentuk menjadi komponen baru, sementara plastik bisa diproses menjadi produk plastik lainnya. Dengan mendaur ulang limbah menjadi bahan baru, kebutuhan akan bahan mentah bisa dikurangi secara signifikan. Proses ini membantu mengurangi jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, setelah kita mengetahui konsep ekonomi sirkular, berikut penerapannya di Rumah Kopi Sangga Buana. Nah, halo teman-teman. Sebelumnya di sini ini kebun kopinya ya. Nah, ini tuh ada tanaman Arabica. Nah, ini jenisnya yang Arabica. Kalau yang di sana tuh yang besar itu ini Robusta. Cuman kalau Arabica itu di daerah dataran Cibanteng sendiri itu kurang cocok. Jadi tanamannya ya masih Dia lebih cocok di dataran tinggi, sedangkan Robusta dia juga cocok di Cibanteng. Dia cocok di dataran tinggi, dia juga cocok di Cibanteng. Jadi di sini di Rumah Kopi Sangga Buana yang lebih diolah itu yang kopi Robusta. Ya, gitu. umumnya memakai kopi Robusta dibanding Arabica. Jadi Arabica sendiri mereka masih mengambil dari luar atau Iya, dari luar. Tapi untuk Robusta dia ada gabungan antara dari luar dan juga dari panennya sendiri gitu teman-teman. Terus bisa dilihat sendiri yang pasti pertama itu namanya ya, kalau kita mau menerapkan ekonomi sirkular. Nah, di sini namanya
setelah ditunggu sekitar setahun ya? 2-3 tahun. 2-3 tahun itu baru mulai karena dia menyesuaikan dulu dengan lingkungannya dulu di sini. Si pohon itu ntar bakal berbuah. Nah ini bisa kita lihat di sini ada. Ini beberapa Pohon ada sudah yang berbuah. sudah berbuah. Ada di sini, ada yang sudah mulai menghijau. Ini juga ada banyak. Ini juga robusta. Di sini masih kecil-kecil tapi sudah banyak. Terus di sebelah sini Nah, ada yang sudah warnanya udah Itu merah, udah warna guys. merah. Dan ini Nah, kayaknya ini siap panen. biasanya yang udah siap panen. Kayak gini. Ini ada yang ini. Buahnya biasanya sudah berwarna merah seperti itu bakalan dipanen oleh Tete dan keluarganya. Setelah itu nanti akan dijemur, guys. Dijemur dan jadilah seperti ini. Ya. Nah, beberapa ada yang menjadi seperti ini tuh untuk teh herbal. Ada juga yang kulit kopinya nanti dijadikan pupuk kembali buat tanaman di sini. Nah, ini untuk Ini ada biji kopinya. Nah, biji kopi ini akan diolah lagi menjadi minuman kopi dan kopi bubuk. Nah, si biji kopinya ini menghasilkan limbah yang tadi yaitu kulit kopi, dan kulit kopinya ini kalau di rumah kopi Sangga Buana akan diolah menjadi teh herbal, dan juga beberapa ada yang dijadikan untuk pupuk kembali di tanaman. Nah, setelah kita mengetahui proses penanaman biji kopi di kebun kopi Sangga Buana, maka sekarang kita akan lanjut melihat bagaimana produk kopi tersebut diolah. Yuk, kita lihat. yuk. Udah diedukasi buat dijadikan briquet. Jadi apa sih, ampasnya itu disangrai sampai dia hitam, terus dikasih lem jadi briquet kayak gitu. Kalau untuk mungkin pengecekan mah belum ya, maksudnya nanya Bapak udah apa sih namanya ampasnya jadi ini belum gitu kan? Belum. Biasanya sih kalau yang untuk masyarakat ini ngejual kopinya kita buahnya, jadi dia nggak ngolah, istilahnya kalau misalnya dikeringin terus ada ampas itunya nggak dia olah gitu. Oh, jadi kalau udah panen biasanya dijual ke sini. Iya, apa sih namanya, cherry-nya dijual ke sini gitu. Jadi dia memang nggak ada, istilahnya nggak ada ampas buat ini kan ya, limbah kopinya. Nah, teman-teman, setelah mengetahui apa itu ekonomi sirkular dan bagaimana penerapannya di rumah kopi Sangga Buana, kira-kira apa sih manfaatnya jika dilihat dari sisi ekonomi dan lingkungan? Kita mulai dari sisi ekonomi dulu ya. Kalau dari sisi ekonomi sendiri, terlihat jelas ya, ada efisiensi biaya, di mana adanya pengurangan biaya transportasi dan biaya pembelian pupuk, karena pupuk yang dihasilkan dari limbah kopi itu sudah dipakai untuk mengelola penanaman kembali. Dan juga jika efisiensi biaya berarti biayanya berkurang kan? Kalau ada biaya berkurang berarti otomatis keuntungannya bertambah. Jika dari sisi lingkungan nih, berarti ada pengurangan limbah kopi dan juga pengurangan emisi karbon. Seperti yang disebutkan Adit pada awal bahwa sebenarnya kopi itu menyumbang emisi karbon yang cukup besar, dan diharapkan dengan adanya ekonomi sirkular ini dapat mendorong kita untuk menerapkannya dan juga mengurangi emisi karbon yang disebabkan oleh kopi tersebut. Rumah Kopi Sangga Buana telah mengatasi permasalahan mereka dalam mengatasi penumpukan jumlah limbah sampah mereka dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Dengan memanfaatkan limbah tersebut menjadi pupuk organik dan juga teh herbal, mereka telah mengurangi jumlah sampah secara signifikan dan juga mengurangi ketergantungan mereka terhadap pupuk kimia yang tidak hanya mahal tetapi juga beresiko terhadap pencemaran lingkungan. Dengan itu, Rumah Kopi Sangga Buana mengubah limbah menjadi sumber daya sehingga menghemat biaya, mendukung lingkungan, dan memberikan manfaat sosial. Inisiatif ini juga mendukung kita sebagai komunitas lokal untuk mengetahui pertanian berkelanjutan. Secara keseluruhan, penerapan ekonomi sirkular di Rumah Kopi Sangga Buana merupakan sebuah langkah inovatif yang membawa kebermanfaatan di dalam sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, teman-teman, setelah kita semua menonton nih dari awal hingga akhir, Diharapkan bisa membuka wawasan teman-teman sekalian dan meningkatkan kepedulian teman-teman terhadap jumlah limbah yang ada di sektor perkebunan kopi. Nah, cukup sekian video dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Terima Terima kasih. kasih. Bye.